Hai guys, jadi di sini aku akan membahas satu topik yang sekiranya cukup menarik ya buat kalangan remaja, tentunya buat remaja yang lagi mencari jati dirinya. Nah, di video ini aku akan membahas tentang self-awareness. Buat kalian yang mau cari tahu tentang self-awareness ini, simak baik videonya dan tonton terus sampai habis. Self-awareness. Apa sih self-awareness itu? Ya, self-awareness atau kesadaran diri. Nah, self-awareness ini dapat disimpulkan kalau self-awareness adalah sikap untuk bisa mengerti dirinya sendiri dan tentunya bisa memahami diri sendiri secara utuh, baik dari segi sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan yang terakhir adalah cara adaptasi dengan lingkungan kalian. Ciri-ciri seseorang yang memiliki self-awareness tentunya bisa memahami diri sendiri dengan baik, sehingga mereka tuh tahu apa yang ingin dilakukan. Tentunya setiap orang memiliki tujuan hidup dan tujuan karir yang pasti, agar mudah membangun relasi dengan orang lain dan memiliki sifat toleransi yang tinggi. Ada juga cara untuk membangun self-awareness. Yang pertama adalah membangun skala prioritas, menerima kritik dan saran dari orang lain, dan mengevaluasi diri sendiri. Itu bisa membangun self-awareness di dalam diri kita. Dan tentunya self-awareness ini memiliki fungsi yang banyak ya. Dan self-awareness ini memiliki nama lain social awareness atau kependekan dari sosial. Sosial adalah kepekaan yang dapat diartikan sebagai kesadaran penuh yang dimiliki oleh seseorang tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun kepekaan sosial atau empati. Misalnya, memposisikan diri sebagai orang lain. Kayak, aku tuh sekarang posisinya mau jadi kepala desa. Kayak gitu. Tapi di sini tuh kita nggak mau membahas tentang social awareness, jadi skip aja. Nah, apa yang dimaksud dengan kesadaran diri sendiri? Di sini aku akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran diri sendiri. Nah, kesadaran diri pribadi ialah ketika seseorang menjadi sadar akan beberapa aspek yang ada di dalam diri mereka, tapi hanya bisa secara pribadi. Contohnya, misalnya ketika kalian suka dengan seseorang kan pasti kayak ngerasa deg-degan kalau melihat dan deket-deket sama seseorang yang kalian suka itu. Itu tuh termasuk contoh kesadaran diri pribadi. Nah, kesadaran diri ini bisa membantu kalian untuk menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dengan begitu, kita tuh bisa lebih ngerti dan mengenal diri kita sendiri dan bekerja cerdas, jadi nggak kayak asal-asalan gitu. Kayak, ya kalian nggak ceroboh termasuknya. Nah, di sini aku mau bagi berpengalaman. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasa insecure gitu tentang diri kalian? Insecure tuh kayak rasa kalian merasa lebih rendah dari orang lain dan kalian gak punya itu sedangkan orang lain tuh punya. Itu termasuk kesadaran diri kalian terhadap apa kekurangan di dalam diri kalian. Nah, sedangkan misalkan kalian ngerasa kalian punya kelebihan, kalian tuh akan merasa
sombong gitu, kayak mau menunjukkan ke orang lain. Iya sih, walaupun itu bisa dijadiin personal branding kalian, tapi kembali lagi, kalian tuh harus ya sadar diri dan mengerti terhadap diri sendiri bahwa kita bertempat di mana kita harus menyesuaikan lingkungan itu. Dalam kesadaran diri ini juga punya manfaat tersendiri sih. Kesadaran diri membuat seseorang lebih tenang ketika menghadapi masa kritis. Terus mereka tuh bisa lebih fokus pada diri sendiri dan menenangkan pikiran serta meredakan stres loh. Jadi kalian tuh kalau sadar diri bisa ngeredain stres juga. Buat kalian yang stres bisa nih pakai tips ini. Nah, apa sih yang mempengaruhi kesadaran diri ini? Yang pertama adalah unsur interaksi sosial yang terjalin di masyarakat dan di lingkungan kalian. Penilaian orang lain terhadap diri kita tuh sangat mempengaruhi pembentukan kesadaran diri kita pada suatu lingkungan. Kenapa? Sosial itu tentunya selalu ada dan penting ya, karena kita hidup sebagai makhluk sosial. Jadi kita tuh harus bisa sadar diri. Kenapa social awareness itu penting? Dan kenapa hal itu juga penting? Social awareness itu adalah sebuah kemampuan untuk bisa membaca dan menyadari serta memahami apa yang dialami oleh orang dan bisa dialami oleh orang di sekitarnya di dalam lingkungannya. Hal ini menjadi dasar untuk bertindak secara tepat dalam situasi yang sedang dialami oleh dirinya. Nah, seseorang yang gak memiliki self-awareness itu bakalan sulit memahami emosinya sendiri. Kayak kita kan kadang kayak emosi sama diri sendiri karena gak bisa ngontrol. Gak jarang respon emosi seseorang tuh berada di jauh di luar situasi yang sedang dialaminya. Maka dari itu tuh kita harus bisa memahami diri sendiri, karena memang bisa buat mengontrol emosi kita biar gak ceroboh juga. Orang-orang di sekitar kita pun bisa lebih tenang ketika kita bisa mengontrol diri. Dan tentunya kita harus beradaptasi di lingkungan yang baru, bisa menempatkan diri. Mungkin materi ini bisa membantu kalian ya. Kan ada tuh pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian sama diri kalian aja belum kenal, gimana kalian mau sayang terhadap diri kalian? Maka dari itu tuh kalian harus bisa mengenali diri kalian, mengontrol diri kalian juga, dan itu sangat bermanfaat bagi kalian. Kalau yang ingin ditanyakan atau kurang lebih jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dadah. Now that our love has capsized,